Ramai masa penjemput HRS, kerusakan di Terminal 3 Suta tak terhindarkan. Dikutip dari newsdetik.com, beberapa fasilitas pendukung Bandara Soekarno-Hatta rusak saat masa penjemput Habib Rizik Syihab. Salah satunya kursi tunggu karena dijadikan tempat berdiri agar bisa melihat Habib Rizik. Pantauan di lokasi Selasa 10 November 2020, saat Habib Rizik menyapa pengikutnya, beberapa orang menginjak kursi agar jelas melihat Habib Rizik. Sempat terdengar imbauan dari massa lainnya agar tidak menginjak kursi. "Jangan berdiri di kursi, nanti yang kena Habib kita," ucap salah seorang penjemput mengingatkan. Namun imbauan itu tidak didengar. Beberapa massa tetap berdiri sambil merekam kedatangan Habib Rizik dari atas kursi tunggu. Akhirnya, saat Rizik meninggalkan lokasi dan massa mulai sepi, terlihat beberapa kursi tunggu di Terminal 3 Kedatangan Internasional rusak. Kaki-kaki kursi patah sehingga kursi tidak mungkin bisa digunakan. Selain itu, kaca pembatas di area Terminal 3 retak. Gipsum pembatas area renovasi pun rusak. Di area luar, sejumlah tanaman terlihat telah terinjak-injak, batang-batang pohon terlihat patah. Seperti diketahui, Habib Rizik pagi ini tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imam besar FPI itu sempat menyapa penjemputnya dari atas mobil pukul 09.55 WIB. Habib Rizik meneriakkan takbir 3 kali. Dengan mengepalkan tangan, Habib Rizik juga meminta massa membukakan jalan untuknya. Massa penjemput Habib Rizik merespon dengan ikut membagikan takbir. Mereka meneriakkan nama Habib Rizik. Sementara itu, sebuah potongan video memuat seorang pria meninggal dunia di Traffic Light Sleepy, Palmerah, Jakarta Barat. Pria itu disebut-sebut meninggal di tengah momen penyambutan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Polisi membenarkan kejadian ini, tapi belum bisa memastikan apakah pria tersebut bagian dari massa penjemput Habib Rizik atau bukan. Video meninggalnya pria ini viral di media sosial. Dalam postingan video di medsos, jenazah pria tersebut ditutupi kain hitam bertuliskan La ilaha illallah. Dalam video itu dijelaskan, pria tersebut sempat ditolong oleh tim medis sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Tampak di video itu, jenazah berada di pinggir jalan di tengah momen penyambutan Habib Rizik. Wakapolsek Palmerah AKP Bahrun membenarkan adanya kejadian pria meninggal di lokasi tersebut. Namun Bahrun tidak dapat memastikan apakah korban meninggal adalah bagian dari massa penyambut Habib Rizik atau bukan. Kalau menyambut atau enggak, saya belum jelas. Saya di lokasi di depan markas, saya kurang monitor soal itu, kata Bahrun saat dihubungi Detik.com Selasa 10 November 2020. Bahrun mengaku tidak mendapatkan laporan lengkap terkait kejadian tersebut. Ia juga belum mengetahui penyebab kematian pria tersebut. "Nggak begitu lengkap, karena laporan langsung saya suruh ke atas lagi. Jadi nggak lapor ke saya. Cuma saya tahu saja, penyebabnya belum tahu," lanjut Bahrun. Polisi tengah sibuk mengatur lalu lintas di tengah masa penyambut Habib Rizik. "Karena kita punya kesibukan dan lain-lain," imbuh Bahrun. Bahrun belum bisa memastikan penyebab kematian korban, namun menurutnya korban meninggal karena sakit. Tapi meninggalnya karena apa? Kan udah sepuh itu. Orangnya juga kelihatan gak sehat. Sehari-hari di situ. Kalau masalah meninggal ada di lampu merah Sleepy, benar, tutur Bahrun. Bahrun menyampaikan korban meninggal bernama Sotong, warga Bogor. Jenazah Sotong sudah dalam penanganan petugas. Sementara itu,
epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengkritik acara penyambutan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Ada kerumunan massa meski saat ini Jakarta berstatus pembatasan sosial berskala besar, masa transisi. PSBB tidak mampu mengatasi kerumunan orang di Petamburan dan berpotensi tidak terkendalinya kasus COVID-19. Kata Diki dikutip cnnindonesia.com, Selasa, 10 November 2020. Menurut Diki, pemerintah seharusnya melarang acara penjemputan Habib Rizik. Acara tersebut menurut Diki berpotensi menularkan virus COVID Corona. Setiap keramaian massa, apalagi tidak terkendali dan tidak mampu melakukan protokol kesehatan, harusnya dilarang, ujar Diki. Diki memberikan saran kepada pemerintah DKI Jakarta agar memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan sehingga kasus virus corona tidak meningkat setelah acara penjemputan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk meminimalkan munculnya klaster. Pertama, siapkan regulasi untuk membatasi mobilisasi. Kemudian berikan sanksi yang tegas, tidak pilih-pilih apapun jenis keramaian. Ketiga, ini mesti sangat menjadi PR adalah strategi komunikasi risiko yang tepat, ucap Diki. Sehingga mereka sadar bahwa situasi ini belum terkendali. COVID-19 masih bersama kita. Trennya masih sangat memprihatinkan. Bukan hanya menyampaikan berita baik saja, tapi berita itu datangnya dari sisi positif dan negatif, sambung Diki. Seperti diketahui, Habib Rizik pagi ini tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imam besar FPI itu sempat menyapa penjemputnya di atas mobil pukul 09.55 WIB.